Anda kembali menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Kobaran api menghanguskan 3 rumah di Kampung Lewi Goong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Selasa malam. Terlibat kasus kejahatan, mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanegara dan istrinya jalani hukuman 10 tahun penjara. Dampak temuan cacing hati saat Idul Adha, petugas Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor sidak kios penjualan daging sapi. Adanya temuan cacing hati saat Idul Adha lalu, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor menggelar inspeksi kios penjualan daging sapi di Pasar Bogor. Meski tidak menemukan hati sapi yang terjangkit cacing hati, petugas mengimbau agar pedagang agar lebih teliti saat menjualnya kepada konsumen. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bogor didampingi oleh Wakil Wali Kota Rabu pagi menyisir kios penjualan daging sapi di Pasar Bogor. Mereka memeriksa hati sapi yang dijual oleh pedagang daging dengan cara membelahnya. Pemeriksaan ke pasar ini dilakukan setelah adanya temuan 17 sampel hati sapi kurban saat Idul Adha lalu yang mengandung cacing hati. Dari kurang lebih 8.000 sampel, ada 7.738 yang berhasil kita uji lab ya, dan ditemukan kurang lebih 17 sapi ya, terutama yang ternyata terdapat ada cacing hati. Nah, dari situ kita lakukan penelusuran, ternyata memang sumber sapinya ini mungkin berasal dari luar Kota Bogor. Sehingga memang kita ingin menyampaikan kepada pedagang dan masyarakat bahwa perlu kehati-hatian ya, di dalam rangka kita mengkonsumsi daging sapi khususnya apabila ada jeroan terutama hati. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian meminta pedagang daging untuk memeriksa terlebih dahulu hati sapi yang didapat dari pemotongan hewan sebelum dijual kepada konsumen. Ada sejumlah ciri yang menandakan hati sapi mengandung cacing. Di antaranya terdapat bercak putih pada hati dan tekstur hati yang keras. Saya lihat ya kadang-kadang hatinya itu kan bersih, mulus gitu ya, warnanya coklatuan. Nah kadang kalau yang ada hati biasanya ada jejak-jejak putih gitu. Di balik itu ada jejak putih seperti putih-putih, bintik lah seperti jamur-jamur gitu. Nah biasanya itu konsistennya keras. Atau nanti kalau di balik ada saluran, nah bisa kalau saluran itu biasanya kan agak lembut gitu ya. Nah kalau ada jejak hati biasanya keras. Keras itu kalau kita belah biasanya ada keluar cacing hati dari. Di sisi lain, para pedagang mengaku selama ini mereka sudah terbiasa melakukan apa yang dianjurkan oleh petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mencegah tersebarnya hati sapi yang terjangkit cacing hati. Cara mengatasinya Bapak gimana? Ngelihat dari teksturnya. Kelihatan? Kalau dari foto kelihatan. Artinya Bapak sendiri juga sudah memfilter itu ya? Dari temuan 17 sampel hati sapi yang mengandung cacing hati, seluruhnya ditengarai berasal dari luar Kota Bogor. Namun pemerintah Kota Bogor menyatakan akan terus melakukan pemeriksaan secara acak terhadap daging sapi yang beredar untuk menemukan asal sapi yang terjangkit cacing hati. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, berhati-hatilah terhadap dampak perubahan iklim yang sering melanda Indonesia, yakni banjirop. Wilayah Muara Gembong Kabupaten Bekasi ini tergolong rawan bencana luapan air laut tersebut. Tidak hanya rumah, area sekolah juga menjadi langganan banjirop ini. Simak laporan berikut ini. Muara Gembong, kecamatan di pesisir utara Kabupaten Bekasi ini bertahun-tahun selalu diterjang banjir rob. 5 dari 6 desa di Muara Gembong menjadi langganan banjir rob. Salah satunya Desa Pantai Bahagia. 300 kepala keluarga terdampak banjir rob. Namun ironis, mayoritas warga justru memilih bertahan di rumah masing-masing dikepung banjir rob. Mereka seolah menganggap
banjir luapan air laut tersebut layaknya makanan yang biasa disantap sehari-hari. Bertahun-tahun ada 5 desa di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi terkena dampak paling parah banjir rob. Sejumlah fasilitas termasuk sarana pendidikan terkena dampak banjir rob. Salah satunya adalah sekolah di Desa Pantai Bahagia ini. Para murid terpaksa belajar tanpa alas kaki menuju sekolah. Tidak hanya rumah, bangunan yang sering tergenang banjir rob adalah Sekolah Dasar Negeri Pantai Bahagia 04. Ketinggian air mencapai mata kaki hingga lutut orang dewasa. Selain pembelajaran terganggu, murid mengalami masalah kulit gatal akibat banjir rob. Banjirnya biasanya setinggi mana sih kalau di sekolah? Selutut. Paling rendah? Paling rendah semata kaki. Dari segi kesehatannya sendiri ya, Julio merasa ada terganggu nggak? Terganggu, itu kaki suka gatal-gatal kalau kena air asin. Seberapa parah kalau jadi kena banjir di sini di sekolahnya? Di sini sering segini pernah. Selutut. Ya, Nah itu biasanya belajarnya terganggu nggak? Atau tetap belajar atau gimana biasanya Jaira? saya tetap belajar. Kalau airnya terlalu besar dipaksakan untuk pulang. Kalau airnya masih bisa untuk kita belajar ya belajar. Jaira biasanya kalau lagi banjir seperti itu tetap belajar, maksain ke sekolah. Maksain ke sekolah tetap. Bagi saya itu kalau nggak sekolah itu ilmu saya nggak dapet. Gitu. Kelima desa langganan banjirop diantaranya Pantai Bahagia, Pantai Mekar, Harapan Jaya, Pantai Bakti, dan Pantai Sederhana. Meskipun rutin diterjang banjirop, warga enggan mengungsi ataupun relokasi. Jika pindah ke tempat yang bebas banjirop, warga khawatir kehilangan pekerjaan. Nggak pernah ada yang ngungsi sini. Tetap aja iya, karena banjirnya kan gitu sewaktu-waktu, bang hanya hitungan jam gitu ya, nggak sampai berhari-hari. Walaupun ada berhari-hari, kadang-kadang 2-3 hari nggak kering tuh. Kadang-kadang dari Citarum kan bantrok tuh airnya. Air Citarum dibuka besar dan lagi air robnya besar, udah bantrok. Itu emang lama sama kering sama surut. Ya ngungsi kemana Pak? Emang usahanya kerjanya di sini, kalau pindah kampung mamanya ya jauh karena usaha dia yang tadinya biasa di laut kan repot juga. Namanya biasa nyari ikan, tani gitu, kayaknya ribet. Ketika tidak mengungsi, jika genangan rob belum surut, kelompok rentan yang terdampak adalah anak-anak. Kenyamanan hak mendapat pendidikan pun terganggu. Pemicu banjir rob di Muara Gembong diklaim dampak perubahan iklim cukup ekstrim hingga aktivitas bulan purnama yang mengakibatkan permukaan air naik 1 meter sampai 2 meter. Kondisi ini diperparah degradasi atau penurunan permukaan tanah 25 cm setiap tahun berdasarkan kajian peneliti dari Institut Teknologi Bandung. Konservasi mangrove hingga perbaikan tanggul menjadi upaya menahan terjangan banjir rob. Sedangkan pengajuan pembangunan tanggul permanen pemecah ombak guna mencegah banjir rob belum terwujud. Sebabnya karena tidak ada pemecah ombak, ya. Oleh karena itulah 2 kali dari pemerintah Kecamatan Muara Gembong mengajukan ke instansi atau ke pihak terkait pada tahun 2020 dan tahun 2022 kita ajukan agar dibangun tanggul sepanjang perairan atau sungai di Muara Gembong ini agar bisa meminimalisasi dari dampak rob yang terjadi di pantai Muara Gembong. Setiap diterjang banjir rob, pemerintah Kecamatan Muara Gembong mengevakuasi sebagian warga terdampak banjir rob, termasuk anak-anak, ke tempat lebih aman. Sedangkan korban banjir rob lainnya menerima bantuan di rumah masing-masing, dibantu polisi dengan perahu karet. Pemerintah juga mengklaim menyiapkan perahu sekolah bagi anak-anak. Sebagai bentuk mitigasi atau pencegahan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG selalu rutin mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob. Masyarakat yang menempati pesisir diminta mewaspadai banjir rob. Mitigasi kejadian banjir rob dari BMKG setiap bulannya atau setiap ada kemungkinan potensi banjir rob, kami selalu rutin mengupdate informasi peringatan dini banjir rob yang kami sebarluaskan melalui media sosial kami. Seperti saat ini, saat terdapat adanya potensi banjir rob
Karena aktivitas bulan purnama, kami sudah mengeluarkan peringatan dini, baik dari website kami ataupun di sosial media kami di Info BMKG. Guna mempermudah mitigasi sekaligus mempercepat penanganan korban termasuk sigap menindaklanjuti informasi BMKG, Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Kabupaten Bekasi membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Muara Gembong. Lalu lewat WA ada dari BMKG, termasuk ketinggian gelombang pun ada dari BMKG. Tindakan dari BPBD menginformasikan kepada pemerintah setempat bahwa bulan ini atau tanggal sekian terjadi banjir rob. Kemarin pun saya ada simulasi, bila itu terjadi banjir harus seperti apa, kan harus pasang tambang atau gimana, cari dataran yang tertinggi. Nah terus kalau dari BPBD di sini ada persiapan termasuk bantuan perahu. Berdasarkan kajian Lembaga Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF, Indonesia rentan bencana serta memiliki resiko perubahan iklim tinggi bagi anak-anak sehingga menempati peringkat ke-46 dari 163 negara. Bahkan pada tahun 2019, Indonesia memiliki tingkat kerentanan tertinggi ke-14 akibat cuaca ekstrim. Perlu tindakan mendesak semua pihak mengatasi resiko bencana, terutama mengadopsi layanan sosial cerdas iklim agar anak-anak tumbuh di lingkungan aman dan sehat. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kabupaten Bekasi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.